akan yang paling ganteng. Oke, yang paling ganteng. Terima kasih. Siap, ada 500. Lanjutkan. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Redi Handoko, nama aslinya. Terus biasa dipanggil Tatang. Tapi kalau dari teman-teman khususnya Dirgapala itu nama keistimewaannya Mutat. Mungkin untuk arti mutat itu kita perlu pendalaman nanti. Kita mungkin bikin konten nanti. Bikin konten pasti tunggu ya. Bikin konten tentang nama-nama timba yang dipakai besok. Itu panjang lagi. Oh, lebih panjang lagi. Makanya tunggu episode selanjutnya ya. Siap. Untuk aktivitas mungkin ya. Untuk aktivitas ya seperti ini, pengangguran. Pengacara banyak. Oh, Pengangguran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini. Saya sendiri Rizky Astrawan di Dikta Dirgapala Bercerita. Oke, sekarang di sini saya tidak sendiri. Saya ada ditemani oleh dua narasumber. Mungkin kalian pada penasaran. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada sore hari ini. Jadi di sini saya akan memperkenalkan dua narasumber kita pada sore hari ini. Sudah ada Kang Tio dan Kang Tatang di sini. Mungkin Kang Tio bisa perkenalkan kembali kepada teman-teman yang ada di rumah. Silakan. Ya, tadi sudah dikenalkan kan Ya. nanti ya. Kan mungkin teman-teman lupa atau tidak tahu nama panjang atau nama asli. Nama panjang dan nama asli. Ya, siap. Karena nama panjang dan nama asli ya sama. Ya itu kan. Siap kan? Iya. Itu panjangan. Jadi oke rekan-rekan, nama saya Setio Purwanto ya. Setio Purwanto. Saya dipanggil kalau nama lapangan sih Tuyul gitu ya. Dan biasa kalau dipanggil di ini ya Setio gitu kan. Nah, saat ini teman-teman juga sudah banyak yang mengerti bahwa saya salah satu pendiri ya, salah satu pendirinya Mapala yang ada di STTK di Yogyakarta itu ini gitu kan. Ya. Itu saja yang saya ini kalau masalah aktivitas saya sudah tidak bekerja, tapi saya berusaha mencari pendapatan ya. Yoi, dari Itu akan aja. yang paling ganteng. Oke, yang paling ganteng. Terima kasih. Siap, ada 500. Lanjutkan. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Redi Handoko, nama aslinya. Terus biasa dipanggil Tatang. Tapi kalau dari teman-teman khususnya Dirgapala itu nama keistimewaannya Mutat. Mungkin untuk arti mutat itu kita perlu pendalaman Nanti. Kita mungkin bikin konten nanti. Bikin konten pasti tunggu ya. Bikin konten tentang nama-nama Itu timba yang dipakai Itu besok. panjang lagi. Oh, lebih panjang lagi. Makanya tunggu episode selanjutnya ya. Siap. Untuk aktivitas mungkin ya. Untuk aktivitas ya seperti ini, pengangguran. Pengacara banyak. Oh, Pengangguran. Banyak nganggur. Ya untuk kegiatan sehari-hari ya seperti pada umumnya manusia. Karena di sini saya menjabat sebagai manusia biasa juga. iya. Kerja layaknya orang bekerja dan mungkin bisa jadi pekerjaan cuma sebagai kamuflase aja. Wah, sebenarnya. siap. Maklum ya. Jangan kayak orang tipis. Oh. Ada uang 500 nih. Oke, Gitu teman-teman. ya. Jadi itu dua narasumber kita yang kita akan ajak ngomong pada sore ini tentang mungkin topik kita akan bicara masalah sejarah Dirgapala. Kenapa sih ada Dirgapala sampai sekarang, sampai eksis di STKD? Tuh, nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai kepada dua orang ini. Langsung kita tanya-tanya. Yang mana? Sama siapa? Oke. Jadi mungkin yang pertanyaan pertama kita akan lontarkan ke Kang Tio terlebih dahulu karena notabene-nya Kang Tio di sini adalah seorang pendiri, salah satu pendiri dari beberapa orang. Nah, mungkin bisa diceritakan kok kemarin ada sempat terbesit itu pengen ngebuat satu organisasi, misalnya
yang bergelut di bidang penyintahan itu kok kenapa bisa kemarin? Sebetulnya sebelumnya minta maaf. Ya. Ini tempatnya kok panas banget ya? Oh, Masih ada AC ya? Oh, ada. Kipas angin atau apa gitu? oh iya, siap. Ya maklum studio baru Sudah dadaan. belum tersetting lagi. Tempatnya siapa toh? Oh iya, Wah. ada. Nanti kita taruh endorsement siapa? Siap. mau endorse Anjir. Oke, langsung aja. Ya langsung kan. Bisa diceritain gimana ya kemarin? ya berawal dari tahun berapa, tahun 1997 ya, itu di akhir tahun ya, di akhir tahun itu saya dan rekan-rekan beberapa teman-teman yang suka naik gunung gitu kan, suka kegiatan petualangan gitu kan. Tapi pada saat itu beberapa kali kita naik gunung gitu kan, atau kegiatan petualangan itu kok saya melihat banyak kurangnya. Kita banyak ya dari segi apa namanya manajemennya sangat kurang gitu kan, sangat kurang dari manajemen SDM-nya, lalu manajemen logistiknya, kesehatannya, transportasinya gitu, itu sangat kurang. Ya, tapi mohon maaf Kang, dulu maksudnya dari apa yang Kang Tio bilang tadi itu berapa orang yang menggeluti Nah bidang? itu kembali lagi dari sejarah yang di situ gitu kan. Setelah itu kami ada beberapa orang, ada 5 orang pertama itu, 5 orang itu ada saya sendiri Setio itu, ada Bang Ferry Frianto itu, dan ada Edi Martono, yang keempat itu ada Nur Salim gitu kan, lalu yang kelima ada IB Bowo Aprianto gitu, orang Bali. Nah dari situlah kita berkembang. Bagaimana sih teman-teman kita bikin manajemen yang baik? Ini ada nggak sih di kampus sendiri itu, ada nggak sih sebuah organisasi yang menaungi tentang teman-teman yang suka naik gunung awalnya gitu kan, yang suka naik gunung tapi dengan terstruktur dengan baik gitu kan. Oh ya cobalah kita mau buat sebuah manajemen baru gitu kan. Tapi tidak semua teman-teman itu punya pemikiran dalam hal ini, adalah pemikiran untuk membuat sebuah tulisan dalam bentuk aturan main ya. Dan yang sampai sekarang mungkin kita dapatkan adalah anggaran dasar rumah tangga, karena itu sangat real. Itulah menjadi dasar kami untuk membuat sebuah organisasi. Itu yang paling utama. Nah, berjalannya waktu itu ternyata teman-teman di angkatan sebelumnya di angkatan 96 itu sudah ada tapi tidak aktif. Berikut juga dengan dukungan peralatan itu dulu dari lembaga kampus sendiri juga sudah ada gitu kan, tapi dipegang dengan teman-teman angkatan 96 dan itu terputus gitu kan. 95 dan 96 angkatan 95 dan 96 dulu bernama Arifana itu dibangun tahun 95 96 teman-teman angkatan 95 dan 96 ternyata vakum juga. Nah kita telusur tuh dari mulai sejarahnya juga, siapa orang-orangnya, abang-abang kita tuh siapa, itu tetap tidak ketemu gitu kan. Dan Betul, hilang jalannya gitu bukan kan, pakai tapi menghilang. menghilang benar gitu kan. Jadi dan sebenarnya alat-alat itu juga sudah punya, alat-alat tali dan sebagainya juga sudah punya database dulu gitu kan. Nah cuman yang kita dapatkan adalah nama saja Arifana itu. Nah, lalu kita terbentuklah kita mencoba membentuk sebuah organisasi. Ini awalnya itu kita bentuk dengan nama Tarbawa, karena kita basicnya berseragam kayak taruna gitu kan, kayak taruna botak-botak gitu kan. Dan itu juga kita masih punya dukungan dari teman-teman aku
teman taruna aku. Ya udah kadang kita bekerja sama dengan mereka, gitu kan, latihan dan sebagainya itu bekerja sama dengan mereka. Jadi ada kita sebut Tarpala, Taruna Pencinta Alam. Dan itu tahun 97 akhir. Nah di situ pun juga gini, lalu kita berjalan lagi sampai tahun 98 itu, sampai untuk ayo kita rumuskan dari 5 orang itu dan beberapa teman-teman dari Mapala lain, Mapala luar itu termasuk Masrum juga, itu kita gabung dalam hal ini aja, mencoba untuk merumuskan, membantu untuk merumuskan bagaimana sih cara kerja teman-teman Masrum Mapala UTY. Wah, endorse lagi nih. Endorse lagi. Halo Mas Rum. Halo. nanti mungkin disensor. Mas sensor. itu kita bekerja sama dia dengan mereka, kebetulan dengan teman-teman angkatan saya juga di sana ada beberapa teman-teman gitu kan yang membantu untuk merumuskan sebuah anggaran dasar untuk Tarpala ini sendiri, gitu kan, Taruna Pencinta Alam ini sendiri di organisasi pecinta alaman di STPKD sendiri, gitu kan. Jadi banyak nih dan panjang sekali. Nah mulai dari itu meskipun ini sambil berjalan ya kan, rumusan anggaran dasar sambil berjalan gitu kan, tapi kita sudah mulai menggait di angkatan teman-teman yang punya hobi juga, teman-teman taruna-taruni STKD yang punya hobi petualangan juga. Nah kita mulai menggait nih mereka dengan kegiatan ya, istilahnya kalau awal-awal memang kita naik gunung bro, yuk kita naik gunung, bahkan beberapa kali kita mengadakan yuk naik gunung bareng. Kalau dulu tuh naik gunung bareng dari dari mulai 10 orang sampai 30-50 orang gitu kita ini. Tapi memang kita belum terkoordinir baik di sini. Jadi asal ayo ngajak Masa gitu, naik gunung gitu masa aja naik ya. gunung gitu kan. Nah disitulah mulai terlihat juga kita nggak punya aturan main ya, yang penting aturan main dari kepanitiaan. Ya. Itu panitianya pokoknya gue pengennya begini nih, iurannya segini nih, ayo pokoknya naik gitu. Yang penting naik. Nah disitulah kita mulai nah akhirnya perumusan itu sementara kita sudah sedikit berjalan, sudah ada dasar, lalu misi, terus anggaran dasar, anggaran rumah tangganya sudah terlihat nih, meskipun masih kacau, masih belum bisa kita terapkan, dan akhirnya kita negosiasi lagi ke pihak lembaga, kita mau menjadikan sebuah organisasi ini resmi, dan teman-teman juga ini harus ada pendidikan dasar. Ini namanya ada pendidikan dasar di Klaksar, pendidikan dasar untuk calon-calon anggota di angkatan 98. Nah berhasil kita laksanakan dengan sekitar, kalau tidak salah itu sekitar 20-an orang. Kita lakukan 98 itu kita lakukan 20-an orang itu. Jadi ya kita tetap bekerja sama. Saya dari 5 orang ini, nah yang akhirnya aktif itu sebenarnya otak-otaknya cuma 3 orang yang mau mencurahkan dirinya untuk membuat sebuah rancangan. Mas saya, Setio, lalu Edi Martono dan Ferry. Yang 2 ini aja ya cuma ikut-ikutan aja, kembali lagi gitu kan. Nah di sini, tapi kalau di lapangan yo ayo dia bisa bekerja, mau bekerja, kontribusinya ada gitu. Tapi untuk masalah administrasi kembali lagi, masalah izin, masalah surat menyurat, masalah internal kelembagaan. Nah sebenarnya dari 3 orang ini ya jadi saya sendiri, yo pokoknya maju lagi terus kan gitu. Aku banget berarti. Maju aja pokoknya, pendekatan ke Waka 3 dulu kegunaan, ke pendekatan ke ketua lembaga dulu masih almarhum Pak Udin Kurniadi, ya sempat jadi pertanyaan pada waktu itu ya, dan sempat jadi perdebatan dengan Pak Udin.
lu kan orang di orang ke Dirgantaraan, ngapain lu pencinta alam naik gunung doang kan gitu loh. Kalau enggak Pak, ya kita berusaha untuk memberikan pengertian buat beliau. Dari situlah kita bisa berorganisasi. Nah ini loh Pak, calon-calon anak didik kita, calon-calon organisasi kita ini yang sudah mau mendaftar itu sekitar 20-30 orang. Kalau kita tidak melakukan, akhirnya mereka punya hobi masing-masing atau punya kesibukan masing-masing yang tidak terarah, dan mereka juga mau naik gunung juga tidak terarah kan gitu loh. Kasihan mereka ya akhirnya secara lisan, secara ini Pak Udin lalu AK3 pimpinan itu oke silakan, yang penting ada aturan yang jelas gitu kan, aturan yang jelas. Nah kita lakukan itu, pertama kali kita lakukan itu tahun 98 itu kita diklat pertama di Kalipuning, dan dengan berlima ini tiga orang utama, panitia utama ya kan, lalu yang dua di lapangan gitu kan. Kita juga bekerja sama dengan teman-teman masuk gitu kan, ayo kita bantu mereka membantu dari materi dan sebagainya. Nah disitulah kita juga mulai menjadi sebuah organisasi yang bisa. Nah, berjalannya waktu, nah ini lagi berjalannya waktu, akhirnya kan juga ada hilang sendiri juga gitu kan. Dari sekian puluh orang jadi cuma sekian orang, termasuk yang namanya seleksi alam gitu ya. Ya, Kalau istilah ini seleksi alam gitu kan, seleksi alam. Jadi akhirnya hilang. Ternyata memang pendidikan itu bukan mereka masih menilainya bukan menjadi sebuah penting untuk diri mereka gitu kan, penting untuk diri mereka. Jadi ya sudah, dan organisasi pun saya berusaha ayo tetap bergulir, tetap berjalan. Nah, selanjutnya itu tahun 98 itu sudah mulai punya anggota gitu kan. Nah, perdebatan ya kita mulai membahas nih, kita ngeplorkan rancangan anggaran dasar rumah tangga bersama dengan rekan-rekan anggota kita yang masih mau aktif. Dan itu berapa orang Kak kalau itu? Yang dari 20 di Diklat SAR Itu cuma sekitar 5 orang. 5. Cuma sekitar 5 orang. Jadi cuma sekitar 5 orang lah. Kita mengupas di situ. Mengupas anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, kalau di anggaran dasar ada yang namanya musyawarah anggota ya, musyawarah besar anggota itu. Nah disitulah kita bahas semua. Dan kemudian kita mencoba untuk wah kok kayaknya kenceng banget sih, kita bukan Taruna ya. Dan ada istilah kita mencoba untuk mengganti nama lagi. Tahun itu mengganti nama lagi menjadi, karena kita berkutat di dunia dirgantara ya, kita ingin memunculkan kedirgantaraannya itu sendiri. Jadi ada Dirgantara Pencinta Alam STPKD Yogyakarta. Jadi pada saat kita musyawarah anggota pertama kali kita juga mau sedikit merubah nama, karena kita tidak ingin bukan disamain atau menyamakan dengan organisasi yang lain. Salah satunya adalah Taruna Pencinta Alam itu ada di AU sendiri juga menggunakan nama istilah Taruna Pencinta Alam itu. Nah akhirnya lah, meskipun dua nama itu sebenarnya di 2 tahun itu sudah sangat meluas, sudah punya nama lah kita sebenarnya gitu. Sudah punya nama di organisasi lain dari ruang lingkup Jogja maupun Bali Lombok itu kita sudah punya nama ya. Bali Lombok. Iya, sudah punya nama gitu kan. Cuma
cuman satu lagi DPSY itu juga kayaknya kurang kita dapatkan soulnya. Udah Nggak feel itu namanya. belum feeling good ya. DPSY itu apa? DPSY itu apa kalau teman-teman ini? Jadi kurang, makanya teman-teman juga sedikit merubah nama lagi, merubah nama di tahun 1999. Nah, itulah pada saat kita melaksanakan diklat SAR kedua, angkatan kedua itu dengan anggota itu berapa? Saya sedikit lupa. Kemungkinan antara sekitar 15-an orang waktu itu. Nah, termasuk nih ini si Tatang ini pada saat Berarti itu nggak ya. muda lagi ya? Iya. Itu muda sih Mas. pada saat itu tuh Tatang itu udah belum masuk diklat tapi ngikut. Hanya followers. Follower aja, ngikut aja. Pada saat diklat kedua itu si Tatang sudah mulai masuk ngikut gitu kan, ikut jadi simpatisan pada saat itu. Tapi pada saat itu pun juga dia sudah mulai masuk dalam sudah berproses gitu kan, karena pada tahun 99 itu kita itu juga membuat sebuah plan, impian kita pada saat itu yang tidak terlaksana adalah lomba panjat dinding nasional, dan itu sudah berproses itu ya. Itu sudah berproses. Jadi itu tahun 99 itu udah kita mulai, itu 99 2000 itu sudah mulai, dari mulai perizinan, mulai sponsor, proposal dan sebagainya itu udah, dan beberapa sponsor sudah ACC. Kita juga dari pihak PPTI kita sebenarnya sudah mendapatkan rekomendasi membuat sebuah kegiatan, sebuah lomba gitu kan, sudah mendapatkan itu dan mudah mendapatkan SIM-nya pada saat itu juga. Ya karena saya yang gelidik gitu kan, ke organisasi petualangan gitu, organisasi A gitu, organisasi B, arisan SAR, arisan Arif Jeram, Sesuai dengan namanya, tuyul di mana-mana. Jadi bukan mengambil. Iya, bukan mengambil. Mengambil ilmu. mengambil Oh, ya, sesuatu siap. tetap kan, mengambil ilmunya, itu kan, mengambil ilmunya kita ambil itu semua. Arung jeram juga kita sudah pernah laksanakan gitu kan. Nah, tetapi kita terkendala pada saat itu ACC dana dan ACC dari pihak lembaga yang tidak mengizinkan karena lumayan cukup banyak dananya mahal. Aduh, ada yang nggak mau. Siapa yang mau nggak mau? Oke, nanti kita bisa endorse pokoknya. Oh, Bapak endorse. Lumayan banyak, dan kita perjuangan kita memang pada saat itu sudah sampai sampai apa, dan beberapa sponsor sudah mau ngasihnya, tapi itu juga ditolak karena perusahaan rokok, sedangkan itu sudah mau meng-ACC dia 50%, tapi kan lembaga pendidikan di situ ternyata memang tidak boleh perusahaan rokok tidak boleh mensponsori, dan lembaga pendidikan tidak boleh mengambil sponsor dari itu kan. Akhirnya ya sempat patah semangat, drop semua gitu kan, ya sekedar hanya partisipasi, komunikasi dari dulu nggak ada WA, SMS. Tapi udah ada komunikasinya. Oh, udah ada. Nggak pakai merpati lagi ya? Oh, enggak. Telepati. Enggak. Dulu sakti. Nah,
memang kita waktu itu kita sempat sempat diberikan sebuah tempat ngumpul gitu kan, tempat ngumpul usaha dana di situ, tempat kumpul kita manut di mana aja dan kita buat pertama tempat kumpul sekretariat lah, base camp base camp ada dulu di bekas gudang kita gunakan, lalu dekat kanting bekas gudang juga, tapi kita olah lagi itu kan, buat tempat base camp itu sebagai tempat ngumpul kita yang paling nyaman gitu kan. Nah, disitulah berkembang lagi setelah mulai drop, teman-teman ayo kita kumpul lagi bagaimana, kumpul lagi seperti apa, ayo kita gerakkan lagi, karena teman-teman juga dan kita juga sudah dilibatkan, kita sudah mulai dilibatkan dari lembaga itu. Waktu itu ada PDK kita dipasarin sebagai tim teknis outbound. Kang Tatang ikut juga? Belum. Nah, Saya masih disitulah cuma kita ikut-ikutan kok. mulai menggarap lagi, mulai ngumpul lagi, ya kita outbound dulu. PDK-nya itu sudah mulai dengan outbound, mulai dengan aktivitas outbound, bukan penggojolokan Ya. gitu kan. Tapi kalau dibilang keras ya lumayan keras gitu kan. Itu, nah kita teman-teman kepala itu dilibatkan sebagai teknis untuk peralatan, dan itu juga kita belum punya alat gitu kan. Dari dulu tuh kita belum punya alat, kita melakukan semua itu dengan seadanya, dengan peralatan seadanya. Ya akhirnya kita bisa buat sedikit demi sedikit, kita punya, kita dapatkan dari sumbangan, dari hasil kegiatan kita gitu kan, dari usaha dana kita. Dan jangan salah, usaha dana kita itu jualan nasi di kantin tuh, kita masih punya. Dulu kita di kantin sana tuh, di kantin kampus sendiri itu ada, nah kita yang jualin tuh, kita jualan makanan ya, jadi hasilnya ya buat kas itu. Nah, kebetulan kembali lagi ke pengurusan itu sampai ke pengurusan angkatannya Eka sebagai ketua umum, dan itu waktu itu pertama kali ada pengurus 99. pengurusnya itu di 2000. 2000. Oh, Eka yang Pontianak itu 2000. Itu seangkatan sama Angkatan Bendot, angkatan Bendot. Bandung. Oh, si ini deh, siapa sih? Andi. Si Andi Andi. Nah, dipegang si Andi. Nah, kita pasrahkan semua pengelolaan kegiatan dan sebagainya itu dari kepengurusan si Andi gitu kan. Si Andi, nah berjalannya itu sampai kegiatan diklat tahun 2000 Ya. 2000 itu. Nah disitulah mulai si Tatang ini mulai masuk ikut diklat, ikut diklat di situ. Sebelum situ mungkin kenapa sih Kang mau ikut diklat? Tuh, Aduh, jangan ditanya masalah kenapa ikut diklat. Aku terjerumus ke lembah hitam ini. Mungkin bisa diceritakan kok terjerumus kenapa? Apa karena senang udah rasa feel di Dirgapala, atau emang rasanya ini kayaknya menarik? Oke, kalau mengulas masalah sejarah mungkin bisa dibilang terenyuh, terenyuh, sedih, senang, senep. Nah itu triple S, bukan Sindoro Sumbing Selamat, tapi sumpek senang sedih, tapi banyak senangnya. Karena apa? Dulu pada zaman dahulu kala hiduplah seorang Tatang itu yang notabene orangnya nggak bisa diatur, liar Mas. Itu liar, kalau dia tuh liar Ya kelihatan sama Bener. mungkin teman-teman juga bisa lihat di bener. Dulu Tatang memang nggak bisa diatur, dan kenapa dari pertanyaannya Bang Awan ini kenapa bisa masuk Dirgapala, itu memang apa ya,
Ya itu tadi terjerumus. Kita membahas seputar ini maksudnya kondomik biar suaranya agak-agak gimana gitu. Berarti nggak habis ini selesai khusus sampai